Halo teman-teman semua, kita lanjutkan kembali ya buat sesi yang terakhir dalam cuan series kali ini. Kita akan belajar mengenai teknik debugging ya. Jadi teknik debugging ini salah satu skill yang teman-teman harus kuasai juga ya, di samping teman-teman bisa paham code dari terminologi kayak menggunakan looping for, do while, terima inputan, cetak output, dan lain-lain. Nah, kadangkali pada saat kita udah membuatkan program yang cukup besar gitu ya, eee, kadangkali program yang cukup besar itu nggak bisa kita jalanin sekali jalan gitu ya, sekali code, compile, dan langsung sukses. Pastinya ada beberapa apa ya, tuning yang ada, kita cari errornya ada di mana, syntax error maupun logic error gitu. Nah, pada kali ini kita akan coba solving permasalahan yang ada di dalam template codingan ini. Jadi pastikan teman-teman pada saat berada dalam topik ini, teman-teman menggunakan template ya. Jadi template-nya nanti akan saya kasih template.c ya. Ini template.c sebenarnya sama aja, cuma saya buatkan file debugging.c ini sebagai solving problemnya kayak gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan, codingannya ini sebenarnya mirip dari codingan yang ada di challenge kita gitu ya. Cuma yang ini saya gunakan untuk menu satu aja. Ya, kita nggak gunakan menu 1-5, tapi kita gunakan menu satu saja. Oke. Nah, pada saat teman-teman jalanin, teman-teman compile, akan muncul banyak error ya teman-teman ya. Cuma ya jangan terlalu dipusingin gitu loh, banyak banget errornya. Nah, sekarang tugasnya kita adalah gimana caranya solving error-error ini agar pada saat dijalanin bisa berjalan mulus gitu ya. Jadi kita coba lihat di sini dikatakan implicit declaration of function print. Dicumin printf, kita lihat ya. Ini di line 32 ya, kita ke line 32. Ini ya. So di sini yang dipermasalahkan adalah saya menulis print. Ya, pada saat DC kan seharusnya menuliskan printf ya. Jadi kita pakai printf. Oke. Compile. Masih error ini ya. Kita coba cek lagi ini. Save dulu. Ini kita compile sekali lagi. Oke. Ini line 32. Oh, oke. Ini masih error karena di sini dikatakan format %d expect arguments type of integer. Jadi %d itu harusnya integer. Tapi argumen keempatnya itu has type of karakter. Di sini ya. Katanya ini dia itu adalah karakter. Ya, ini bukan %d ya, harusnya %s ya. Benar ya? Karena kita pengen cetak modal maupun harga. Jadi ini harusnya juga ya ini ya, kalau teman perhatikan ada dua. Ini bukan %d tapi %s. Oke. Coba kita solving dulu. Di sini line 33 expected titik koma before 4. Expected titik koma before 4. Di sini ya. Berarti line 33 ini ada garisnya sini kurang titik koma ya. Jadi kita tambahkan titik koma. Oke, kemudian coba dijalanin dulu. Error compiling. Oke, kita coba cek lagi.
Ini format %s, expect karakter. Tapi dia ini adalah integer. Price ini kan, kita coba cek, price di atas kan ini integer ya. Berarti kalau kita pengen cetak ini menggunakan %d. Sedangkan di sini itu adalah %s. Makanya dia error. Jadi kita harus ganti %d karena integer. Oke. Kita coba F6. Masih error. Kita coba turun ke bawah, lihat. Expected while at the end of the input. Oke, ini switch-nya ya. Switch case kan butuh tutup kurung ya. Ini nggak ada, hilang. Jadi kita harus tambahkan tutup kurungnya. Kita jalanin kembali. Dan udah jalan. Yang kita coba tes. Andreham ya. So, nah ini kita sebaiknya kita tambahkan menu 2 ya. Buat exit aja. Jalanin ulang. Ya, so kita pengennya kalau dia menu 3 bakal berulang gitu ya. Kalau dia menu 2 dia bakal exit harusnya. Cuma kan ini belum ke exit. Jadi kita harus config, logiknya masih salah ya. Ya kita cek. Kalau misalkan dia lebih kecil 1 ya. Atau opsinya ini bukan lebih besar 5 ya. Tapi dia lebih besar 2 harusnya ya. Oke. Karena kalau dia 3, dia seharusnya bakal cetak inputan ini berkali-kali. Ya itu yang kita mau. Oke. Dan di sini dualnya ini bakal ngulang ya. Kalau dia tidak sama dengan 2. Oke. Kita coba jalanin. Oke. Menu 3 dia akan terus-terusan kayak gini ya. Oke. Kalau menu 2 exit. Sudah benar ya. So, sekarang kita coba jalanin ya untuk case satunya apakah dia sudah benar apa enggak. Nah, di sini itu seharusnya kan dia ngecetak ya sesuatu ya. Tapi kok dia error. Bukan error sih, tapi nggak ngeluarin apa-apa gitu. Karena kalau kita perhatikan, ini kan menu, quantity, modal, sama price. Menu ada isinya, quantity ada isinya, modal ada isinya, price ada isinya. Jadi harusnya semua isi dari variabel ini bakal kecetak, tapi ini nggak kecetak sama sekali. Jadi kita coba cek loopingnya ya. Loopingnya 0, ada 2 benar, tapi di sini kalau kita perhatikan, I lebih besar 2. Ya. Berarti apakah 0 lebih besar 2? Enggak ya, salah. Makanya sebenarnya dia nggak pernah jalanin perintah ini. Yang benar itu harusnya adalah lebih kecil dari 2. Oke, ini kita cek menu ini kan char, benar. Quantity juga integer, benar. %d ya. Modal juga %d, benar. Price itu %d. Benar juga sih. So, kita coba jalanin lagi. Ini di kill dulu. Dijalanin, compile. Cetak. Oke. Dan sudah keluar ya, seperti ini. Jadi, teman-teman bisa ngelihat lah, ini adalah salah satu contoh yang simplify dulu ya. Gimana experience kita dalam melakukan debugging. Jadi pada saat muncul error jangan langsung takut, tapi kita ngebaca apa yang tertulis di dalam terminalnya. Karena dalam terminalnya itu bakal ngasih tahu outputnya ya, output konsolnya bakal ngasih tahu line yang mana yang error, dan yang error itu biasanya kurang apa, sintaks errornya seperti apa. Jadi kira-kira seperti demikian
Jadi dengan teman-teman menonton video ini, artinya teman-teman sudah menyelesaikan serangkaian 40 video yang sudah dibuat, yang bertemakan cuan series. Harapannya dengan teman-teman sudah berada di dalam video terakhir ini, teman-teman sudah mengetahui langkah-langkah, setidaknya basic-basic programming yang ada. Sebenarnya masih banyak lagi ya hal-hal yang teman-teman bisa explore seperti penggunaan function, terus ada fungsi rekursif, sorting gitu ya, dan beberapa lagi yang lain. Tapi apabila teman-teman masih kurang paham dengan video ini, teman-teman bisa coba nonton ulang kembali, praktis ulang kembali, coba menyelesaikan challenge yang sudah dibuatkan tanpa melihat solusi yang diberikan. Oke, jadi sekian. Saya Handriham, saya pamit. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial yang berikutnya.